semangat mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Al-hirs ala tatbiq al-amali lil Islam, semangat mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Poin sebelumnya beliau rahimahullah membahas bahwasanya prinsip yang paling pertama yang menonjol dari dakwah salafiyah adalah memberikan perhatian yang sangat penuh kepada ilmu syar'i. Mereka senantiasa menuntut ilmu syar'i, belajar, memahami Al-Quran, memahami hadis, dan juga memahami dasar-dasar iman serta syariat-syariat agama Islam. Ilmu yang dipelajari itu bukan koleksi, bukan hanya wawasan semata, tapi ilmu yang wajib diamalkan. Makanya prinsip dakwah salafiyah, semua orang yang menisbatkan dirinya kepada manhajus salaf, mereka semangat beramal sebagaimana mereka semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Ya, semangat dalam beramal sebagaimana mereka semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Karena ilmu ini membawa kepada amal. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, hadful ilmi bil amal, in istajaba wa illa irtahal. Mengundang ilmu dengan amal. Ya, kalau diamalkan maka bertambah, kalau tidak ilmu tersebut akan hilang. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an juga berkata, ta'allamu fa iza alimtum fa'malu. Belajarlah kalian apabila kalian telah mengetahui maka amalkanlah. Maka syariat ini dibangun di atas dua, ilmu yang bermanfaat dan juga amalan saleh. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengutus nabinya alaihi salatu wassalam dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Lihat, Nabi SAW diutus oleh Allah dengan dua hal. Yang pertama ilmu, yang kedua amal saleh. Maka orang yang berilmu dan beramal, dia telah mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ilmu tanpa amal tidak bermanfaat ilmu tersebut, dan amalan tanpa ilmu merupakan kebodohan. Maka orang yang berada di atas siratal mustaqim adalah orang yang menghiasi dirinya dengan ilmu kemudian dia mengamalkannya. Ada satu perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ya, sangat bagus perkataannya, diambil dari kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Konsekuensi dari ilmu adalah amal. Itu risalah beliau rahimahullah, mengumpulkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan mengamalkan ilmu. Ya, keutamaannya, motivasi untuk mengamalkan ilmu, dan juga ancaman bagi orang yang berilmu tapi tidak ingin mengamalkan ilmu tersebut. Kata beliau, wa hal adraka man adraka minas salaf wa hal adraka man adraka minas salafil madin ad-darajat al-ula illa bi ikhlasil mu'taqad wal amali salih waz zuhdi al-ghalib fi kulli ma raqa minad dunya. Kata beliau rahimahullah dalam kitab Iqtida halaman 16, tidaklah kaum salaf terdahulu mendapatkan kedudukan yang tinggi melainkan karena, jadi kenapa kaum salaf diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla? Kenapa kedudukan mereka sangat tinggi dibandingkan yang lainnya? Karena tiga hal. Yang pertama, ikhlas al-mu'taqad. Karena keikhlasan dalam keyakinan. Ya, mereka senantiasa ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla di dalam menuntut ilmu, di dalam beramal dan memiliki keyakinan yang benar. Kemudian yang kedua, al-amalus salih. Mereka semangat di dalam beramal saleh.
Kemudian yang ketiga, wazuhud al-ghali fi kulli ma raqa minad dunya. Perbuatan zuhud terhadap dunia. Maka tiga hal ini yang membuat kaum salaf diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama keikhlasan, ya, yang kedua amal. Ya, maka dari sini pentingnya seseorang mengamalkan ilmu syar'i. Ya. Dan apabila seseorang membaca tentang siyarus salaf, kisah-kisah kaum salaf, mereka bukan hanya semangat di dalam berilmu dan berdakwah, tapi mereka orang terdepan yang mengamalkan agama ini. Makanya mereka diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dakwah salaf, dakwah salafiyah bukan dakwah yang hanya menyebarkan ilmu tanpa amal, tapi dakwah salafiyah yang menyuarakan ilmu dan semangat di dalam beramal saleh. Makanya kalau misalnya ada orang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah tapi jauh prakteknya dari sunnah dan dari mengamalkan amalan-amalan saleh, maka pada hakikatnya ada kekurangan di dalam dakwah tersebut. Kata beliau rahimahullah, semangat di dalam mengamalkan semua kewajiban syar'i dari sholat 5 waktu, taat kepada kedua orang tua dan yang lainnya. Begitu juga semangat di dalam mengamalkan sunnah, menghidupkannya di antara manusia semampu dirinya. Ya, seperti sholat-sholat sunnah, witir, qiyamul lail, infak, sadaqah dan yang lain-lainnya. Abu Abdurrahman As-Sulami, Abdurrahman As-Sulami, salah seorang tabi'in yang terkenal meriwayatkan Al-Qur'anul Karim, beliau berkata, haddatsuna alladzina kanu yuqri'unana al-Qur'an, yakni as-sahaba, annahum kanu yastaqri'una min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakanu idza ta'allamu 10 ayatin lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha min al-'amal, fata'allamna al-Qur'an wal 'amala jami'an. Kata beliau rahimahullah, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang mengajarkan kepada kami Al-Quran, maksudnya sahabat-sahabat Nabi SAW. Karena Abdurrahman As-Sulami tabi'in, dia belajar Al-Quran dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, sahabat-sahabat ini berkata kepada tabi'in, mereka tidaklah meminta Nabi SAW untuk membacakan kepada mereka Al-Quranul Karim, melainkan setelah 10 ayat mereka tidak menambahnya kecuali sampai mengamalkan kandungan dari ayat tersebut. Jadi setiap 10 ayat mereka hafal, kemudian mereka amalkan. Setiap 10 ayat mereka hafal, kemudian mereka amalkan. Maka kata para sahabat, fata'allamna al-Qur'an wal 'amala jami'an. Maka kami belajar Al-Quran sekaligus mengamalkannya juga. Oleh karena itu, sahabat Nabi SAW yang paling perhatian terhadap Al-Quran. Dan sebagian mereka menghafal Al-Quran dalam jangka waktu yang sangat panjang. Karena setiap mereka menghafal sedikit dari Al-Quran, mereka langsung mengamalkannya. Oleh karena itu, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, dahulu kalau ada salah seorang di antara kita menghafal surat Al-Baqarah, azim, dia orang yang sangat agung. Karena sudah pasti kalau dia menghafal Al-Baqarah, dia telah menggabungkan antara ilmu dan amal. Dan sebagian sahabat, mereka menghafal Al-Quran, mereka menghafal surat Al-Baqarah 8 tahun namanya. Hanya surat Al-Baqarah. Karena mereka bukan hanya menghafal lafaznya, tapi mereka memahami kandungannya dan juga mengamalkan isi dari kandungannya. Jadilah mereka ahlul Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quran, mengamalkannya dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga celaan, nasallallahu al-afiyah, bagi orang yang menghafal Al-Quran namun menyelisihi kandungan dari Al-Quran tadi. Ya, maka dikatakan
Ya, rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'an. Berapa banyak orang yang baca Al-Qur'an dan dia dilaknat oleh Al-Qur'an. Dia melewati ayat-ayat syirik tapi dia berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dia melewati ayat-ayat riba tapi dia memakan riba. Dia melewati ayat-ayat durhaka kepada kedua orang tua, maka dia durhaka kepada orang tuanya. Maka Al-Qur'an bukanlah lafaz semata yang dihafal dan dibaca, tapi Al-Quran difahami dan juga diamalkan isi kandungannya. Cuman poinnya dari perkataan Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, bahwasanya kaum salaf perhatian terhadap apa? Al-amal. Perhatian terhadap amal. Saking perhatiannya mereka terhadap amal, mereka tidak melewati 10 ayat dari Al-Quran melainkan mereka mengamalkannya. Ya, baru habis itu menambah lagi hafalan Al-Qur'anul Karim. Kemudian kata beliau, fahadza huwa manhajus salaf. Maka inilah manhaj salaf. Mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Karena al-amal bil ilm yukhallis min al-wa'id asy-syadid al-mutarattab ala tarkil amalil wajib. Fi qaulillahi azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata beliau, mengamalkan ilmu menyelamatkan seseorang dari ancaman yang sangat keras dari Allah Azza wa Jal bagi orang-orang yang meninggalkan amalan. Kata Allah dalam surat Saf ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan 'indallah. Sungguh besar amarah di sisi Allah Azza wa Jal apabila kalian mengatakan apa yang tidak kalian amalkan. Dua ayat ini mengisyaratkan bahayanya perkataan menyelisihi perbuatan. Orang yang berkata kemudian perkataannya menyelisihi perbuatan, dia mendapatkan amarah Allah Azza wa Jalla. Namun kita berhenti sejenak dalam ayat ini, ada beberapa poin yang ingin kita tekankan. Yang pertama, yang paling atau perbuatan yang diancam oleh Allah Azza wa Jal yang termasuk di dalam ayat ini adalah kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan oleh seorang hamba. Seperti dia menyuruh orang lain sholat wajib, namun dia sendiri tidak sholat. Ya, tapi ini kewajiban. Ya. Dia menyuruh orang lain mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, dianya sendiri berbuat syirik. Dia menyuruh orang lain meninggalkan riba, dianya sendiri memakan riba, dan seterusnya. Nah, perbuatan-perbuatan ini yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, amalan-amalan sunnah apabila seseorang memotivasinya dan dia meninggalkannya dalam tanda kutip bukan terus-menerus, ya, maka itu tidak tercela. Misalnya dia memotivasi orang lain untuk menjaga sholat sunnah rawatib, tapi kadangkala dia meninggalkan sholat sunnah rawatib tersebut dikarenakan mungkin futur, sibuk atau yang lainnya, maka hal ini tidak tercela. Ya. Tapi kalau dia meninggalkannya sekaligus, maka itu perbuatan yang tidak baik. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, orang yang meninggalkan witir tidak diterima syahadatnya. Maksudnya syahadat ini persaksiannya di hakim. Ya, dan orang yang buruk yang dia meninggalkan sholat witir. Karena sedikitnya sholat witir 1 rakaat, bagaimana dia sampai meninggalkannya. Ya. Kemudian apabila dia belum bisa mengamalkan satu amalan, bukan berarti dia tidak boleh menjelaskannya.
tetap dia menjelaskan amalan tersebut walaupun dia berupaya untuk bisa mengamalkan amalan tadi. Ya, misalnya seseorang belum bisa meninggalkan atau belum bisa salat sunnah, katakanlah puasa sunnah misalnya, karena kesibukannya dan yang lainnya. Tapi bukan berarti dia tidak boleh memotivasi orang lain untuk puasa sunnah. Boleh, sambil dia memperbaiki diri untuk bisa mengerjakan puasa tadi. Karena kalau setiap orang berdakwah dituntut kesempurnaan, maka tidak ada yang bisa berdakwah. Namun manusia berusaha untuk menyempurnakan dirinya sedikit demi sedikit. Kata Nabi SAW, fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu birawhati wal ghadwati wa syai'in minad dulja. Kata Nabi SAW, fasaddidu, berusahalah untuk sampai kepada kesempurnaan. Kalau tidak bisa, maka dekatilah kesempurnaan tersebut dan teruslah beri kabar gembira dan minta tolong kepada Allah di pagi hari, di sore hari, dan di penghujung malam. Ya, jadi manusia di dalam menyempurnakan dirinya boleh dia memerintahkan orang lain untuk bisa mengamalkan amalan-amalan.